Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita belajar lagi dalam renungan gembala pada hari ini. Saya rindu kita belajar hari ini dari seorang Nabi Habakuk. Kita akan melihat bagaimana doa seorang Nabi Habakuk. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Bagaimana doanya kita melihat sama-sama. Habakuk pasal yang ketiga kita baca bersama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita melihat pelan-pelan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saudara-saudaraku, ada sebuah doa dari Nabi Habakuk. Doa itu menurut nada ratapan, artinya dalam kesedihannya. Saudara-saudaraku, doanya ini luar biasa sekali. Dia mengatakan bahwa telah kudengar tentang Engkau. Telah kulihat, katanya, pekerjaanmu ya Tuhan, kabar tentang Engkau. Jadi dalam lintasan tahun, dalam lintasan kehidupan, ia melihat bahwa murka Tuhan, di dalam murkanya dia melakukan banyak hal. Tapi juga kasih sayangnya juga akan diperlihatkannya. Saudara-saudaraku, Tuhan melakukan karyanya yang besar di dalam perjalanan yang berabad-abad katanya. Namun yang menarik sekali bahwa Allah datang lalu kemudian keagungannya menutupi segenap langit. Bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan hadir. Dia datang di antara umatnya. Ada kilauan seperti cahaya. Namun kemuliaan keagungannya itu, saudara-saudaraku, ternyata mendahuluinya ayat yang kelima, berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Saudara-saudaraku, saya melihat dari ayat ini bahwa suatu keyakinan dari Habakuk dalam doanya bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, keagungannya akan dinyatakan. Namun terlebih dahulu ada sesuatu yang namanya berjalan penyakit sampar. Jadi setelah sebuah kesusahan, penderitaan, termasuk penyakit sampar. Kalau kita hari-hari ini sedang menghadapi pandemi virus corona, itu juga termasuk penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya Tuhan. Saya yakin dan percaya setelah ini maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita, saudara-saudaraku. Jadi ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau sediakan bagi umat Tuhan. Tak kala setelah melewati seiring perjalanan waktu dalam kehidupan, ada banyak kesusahan, penderitaan, tetapi Tuhan akan menyatakan keagungannya. Haleluya, saudara-saudaraku. Dan kemudian dia mengatakan dalam doanya, saya lanjutkan dan kita lihat lagi. Ketika ayat yang ke-16, ketika aku mendengarnya. Apa yang didengarnya? Di ayat-ayat sebelumnya bagaimana Tuhan melakukan sesuatu hardikan. Dia merasakan bagaimana murkanya Tuhan di dalam berbagai hal yang dia rasakan. Saudara-saudaraku, dikatakannya gemetarlah hatiku ketika aku mendengarnya. Mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Wow,
luar biasa, yang mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Bahwa satu hari di mana kesusahan itu akan datang, karena dinantikannya katanya. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara-saudaraku, ternyata Habakuk di dalam doa-doanya dia sudah mendoakan bahwa saat kesusahan itu datang, maka hatinya juga bisa tetap tenang. Saudara-saudara, kesusahan yang mendatangi bangsa-bangsa, kesusahan yang seperti hari ini kita alami datang dan banyak sekali pengaruhnya di dalam dunia ini. Kesusahan, kesulitan yang terjadi di dalam kita hidup di dunia ini. Habakuk mengatakan, aku dengan tenang menantikan itu. Jadi perlu menghadapi kesusahan, kesulitan itu dengan tenang. Karena kita percaya bahwa ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan juga. Lalu ayat 17 menjadi sebuah ayat yang sering kali dinyatakan orang-orang atau pegangan atau janji Tuhan bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, sekalipun, wah luar biasa sekali. Sekalipun, jadi kesusahan yang luar biasa yang dialami oleh setiap kita. Dalam doanya Habakuk juga dia merasakan kesusahan itu melanda. Saudara-saudara, ada sebuah kata yang harus kita miliki. Namanya sekalipun. Bukan jikalau. Kata sekalipun itu sebenarnya adalah sebuah komitmen. Sebuah pernyataan kepada Tuhan juga. Sebuah pernyataan kepada dunia juga. Kepada diri kita juga. Sekalipun. Apa itu sekalipun? Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Itu artinya betapa beratnya penderitaan. Tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi sesuatu yang menggembirakan. Namun sekalipun demikian, kata Nabi Habakuk, dalam doanya ini dia mengatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Dari ayat ini, dari doa ini, saya ingin kita belajar satu hal, bahwa ternyata sukacita kita tidak tergantung dari pohon ara, pohon anggur, hasil ladang, lembu sapi. Artinya tidak tergantung dari segala sesuatu yang dunia ini tawarkan kepada kita. Segala sesuatu, hal-hal yang bersifat duniawi. Segala sesuatu yang bersifat lahiriah dalam hidup ini. Ternyata sukacita kita tidak tergantung dari itu, saudara-saudara. Jadi kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di dalam segala sesuatu yang hari lepas hari kita alami penderitaan. Namun dalam kita menghadapi kesusahan itu perlu sebuah ketenangan dan sebuah komitmen yang kita katakan sekalipun. Jadi saudara-saudaraku, bersukacita, bersorak-sorai di dalam Tuhan itu tidak tergantung dari berbagai perkara dunia ini yang kita lihat. Perkara-perkara yang mungkin mengecewakan. Perkara-perkara yang mungkin memberikan kita menjadi orang yang takut. Tidak, saudara-saudaraku. Sukacita Tuhan di dalam ayat ini. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bahwa ada sebuah keyakinan. Bahwa ada sebuah kepastian. Bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya, amin saudara-saudaraku. Allah itu kekuatan kita. Allah itu kekuatan kita. Jadi saudaraku, Allah Tuhan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan berikan kita kekuatan yang luar biasa. Memampukan kita. Membuat kita seperti kaki rusa. Artinya kita kuat, kita tegak berdiri. Menghadapi segala sesuatu. Berjejak di bukit-bukit kita. Kita mampu, kita kuat, saudara-saudaraku.
Tuhan akan memberikan kepada kita selalu kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, memampukan kita menghadapi setiap kesusahan-kesusahan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita percaya bahwa di balik setiap kesusahan, kalau tadi dikatakan mendahuluinya berjalan penyakit sampar, ayat yang kelima tadi, maka saudara-saudaraku, sebelum kemuliaan Tuhan memang akan ada penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Maka kita yakin hari-hari ini bahwa di balik setiap kesusahan penderitaan yang hari-hari ini sedang kita alami oleh karena pandemik virus corona, maka saudara-saudara, akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Namun kita menghadapinya dalam kesusahan-kesusahan hari ini, hadapi dengan tenang, saudara-saudaraku, dan dengan komitmen berjalan di dalam Tuhan yang adalah kekuatan kita. Mari kita praktekkan kebenaran ini dan kita menjadikan diri kita memiliki sebuah komitmen, sekalipun itu penting, saudara-saudaraku. Milikilah komitmen, sekalipun kesusahan, sekalipun kesulitan, namun kita tetap di dalam sukacita Tuhan karena Dia memberi kita kekuatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.